Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Mexos. Kali ini kita akan bahas soal mobil SMK guys. Ini soal mobil SMK yang katanya mau digugat ya. Nah, jadi sebelum kita juga videonya, kita nonton dulu video Pak Jokowi yang waktu dia wali kota Solo guys. Kita nonton dulu videonya. Ya, sekarang berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang ini bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya. Nah guys, sudah lihat videonya. Ini kan video yang lama Pak Jokowi yang katanya udah dipesan 6.000 unit guys. Ini gimana ya mobilnya? Tapi kan nggak kelihatan di jalanan ya. 6.000 unit itu banyak banget anjay. Jadi gimana gitu ya? Dan lihat video dia yang udah jadi presiden ya. Yang sekarang lah pokoknya. SMK yang tidak beroperasi. Ya itu pabriknya siapa? Itu kan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Itu yang memang dia harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada, sangat kompleks sekali. Bukan hanya membuat, tapi harus juga bisa memasarkan. Jadi, dan itu adalah urusan swasta. Nah guys, sekarang dia udah jadi presiden, itu udah ceritanya udah beda lagi ya. Sekarang dia udah mau lepas tangan aja gitu. Kalau dulu dia sangat mendorong dan emang apa ya? Sebenarnya itu kan alat kampanye dia gitu, biar dia pamornya lebih naik. Aneh gitu. Itu sebuah kebohongan besar guys. Tapi yang anehnya masih banyak yang mendukung dia gitu. Ini benar-benar luar biasa kebohongannya. Kebohongan yang luar biasa guys. Oke guys, jadi nggak usah lama, langsung aja kita lihat komentar netizen. Indonesia itu bangsa penuh mimpi besar. Mulai dari mimpi perbaiki birokrasi, mimpi berantas korupsi, sampai mimpi punya mobil nasional buatan bangsa sendiri. Dan saking kebanyakan mimpinya, semangatnya gede tapi realisasinya ya mirip penonton nafsu gede, FOMO, saldo habis duluan kepotong cicilan. Uye. Lalu datanglah SMK. Yang digadang-gadang sebagai mobil nasional karya anak bangsa yang sudah dirintis sejak zaman Pak Jokowi masih wali kota dan baru kejadian pas beliau menjabat di kursi istana. Setelah sekian lama menghilang, kayak mantan yang tiba-tiba ngechat lagi, alasan salah kirim padahal mau diperhatiin. Bisa aja saya. SMK muncul di IMS 2023 dengan produknya Bima EV. Katanya sih siap dipesan. Tapi faktanya belakangan malah digugat warga karena udah kadung percaya tapi nggak bisa beli mobil SMK. Pabriknya ada, bangunannya megah, isinya udah jadi tapi belum. Belum tapi udah jadi. Kosong bro. Ini mobil nasional apa skin limited Mobile Legend? Cuma muncul di event buat pamer ke teman. Uye. Dan ternyata SMK Bima EV yang dipamerkan itu didatangkan secara utuh alias CBU dari China. Jadi mobil nasional kita ini aslinya impor. Lebih tepatnya hasil rebatch dari Shinrai X30 LEV. Bedanya mungkin cuma di logo dan sedikit kosmetik. Paham nggak penonton?
Lah kok tanya saya? Udah tapi belum. Belum tapi udah. Jadi SMK buatan anak bangsa. Iya tapi bukan. Bukan tapi iya. Terus aja ya. Jadi mobilnya ats nggak nih? Wih. Menurut Pak Edi Wirajaya, bosnya SMK, mereka masih mencari mitra yang pas untuk produksi lokal. Jadi sementara impor dulu dari China. Ibarat kenal di Tinder, swipe kanan, swipe kiri. Pas ketemu mukanya bikin emosi. Ternyata fotonya editan ChatGPT. Di saat kita masih sibuk cari mitra, ganti logo, dan klaim mobil nasional, China udah melesat jauh. Merek-merek mereka udah nguasain pasar mobil listrik dunia, ngalahin Amerika Serikat. Mobil listrik China bisa jalan ratusan kilometer sekali cas. Kita masih sibuk debat, SMK itu beneran buatan anak bangsa atau buatan anak marketing? China udah ekspor mobil ke seluruh dunia. Mobil nasional Indonesia yang diekspor cuma harapan dan doa. SMK bukan yang pertama, dulu ada Timor, ingat nggak? Katanya proyek strategis, lalu Bimantara, Maleo, dan semua berakhir di Museum Kegagalan Nasional. Di saat industri otomotif dunia terus berkembang dan ikut tren, di Indonesia industri otomotif lebih cocok jadi urban legend. Jadi kalau suatu hari anak kalian nanya nih ya, ayah, dulu Indonesia beneran pernah bikin mobil nasional nggak sih? Kita nggak perlu malu, jawab aja, pernah nak, tapi kayak cinta pertama. Kagum di awal, hati berbunga-bunga, tapi tidak pernah memilikinya. Baru-baru ini, Jokowi digugat calon pembeli mobil SMK karena dianggap menimbulkan kerugian. Ada apa dengan mobil SMK? Ketika TV lagi berbicara tentang investasi di sektor industri otomotif, termasuk waktu Pak Jokowi mau naik jadi presiden itu yang 2014 itu yang membawa apa brand dulu brand lokal itu SMK itu, gue dimintain tanggapannya tentang bagaimana SMK. Gue bilang waktu itu nothing. Saat itu Om Gareng bilang SMK nothing, terbukti sampai sekarang. Jadi waktu itu teman-teman di yang kerja sama gue, reporter, gue bilang coba lu cari bentuk ini kalau nggak salah mobil Cina, barang Cina nih. Gue tahu gitu karena gue banyak masuk ke industrinya langsung, baik yang di dalam negeri. Gue tahu sampai dari proses mobil dari A sampai Z itu dulu gue tahu bikinnya kayak gimana. Itu kan mahal, itu investasi yang tinggi. Nah SMK moldingnya belanja pakai stampingnya gimana itu? Gimana? Iya investasi. Iya siapa mau modalin gitu? Kecuali dia bekerja sama dengan salah satu pabrik otomotif yang sudah tidak beroperasi atau volumenya sudah dikit sehingga dia membuat jignya di situ. Itu masih oke. Nah dari situ tuh gue bilang, ini jangan menggunakan isu otomotif yang gue tahu lah kalau mau jadi presiden gitu. Motor aja lu nggak bisa bikin. Nah, sekarang aku mau jelaskan. Di Surakarta sedang didaftarkan perkara gugatan SMK. Tapi mau saya kasih tahu guys, orang yang mendaftarkan gugatan SMK ini adalah orang yang sama yang dulu membantu Gibran sehingga bisa mencalonkan sebagai wakil presiden. Siapa dia? Boyamin. Jadi selama ini orang mengerti Boyamin itu pejuang anti korupsi dengan maki. Masyarakat anti korupsi itu, tapi tidak pernah tahu maki itu berapa orang, siapa saja, ya. Nah, saya ingin terangkan. Jadi maki ini orang yang seolah-olah memusuhi Jokowi, tapi sebenarnya teman Jokowi. Dia suka berenang bareng sama Jokowi dan hari ini dia membuat gugatan SMK. Tujuannya apa, guys? Bukan ingin mempermalukan Jokowi atau pabrik SMK manufaktur, tetapi semata-mata agar kelompok lain, pengacara lain sudah tidak bisa lagi menggugat SMK karena nanti akan kena yang namanya nebis and idem, putusan terhadap perkara yang sama yang sudah pernah diadili. Jadi gugatan SMK ini lebih banyak kepada upaya mendapatkan cuan dibanding upaya perjuangan memperoleh keadilan. Jadi kalian jangan terkecoh. Gugatan SMK ini di belakangnya adalah Boyamin. Dan Boyamin pula orang yang di belakang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2024 yang memungkinkan Gibran bisa mencalon wakil presiden. Jadi ini
benar-benar gugatan cuan dan gugatan kompromi. Salam akal waras, jangan mudah ketipu sama ketipunya SMK, dan jangan mudah ketipu dengan ijazah palsu. Salam akal waras, merdeka. Dan jangan lupa, salah satu pengajunya juga adalah, yang juga ikut mengajukan adalah anak-anak dari Boyamin. Dia juga punya kedekatan dengan Jokowi ya. Kita sudah pernah menuliskan itu. Mereka juga berapa kali kadang-kadang renang bareng gitu ya. Nah, Sen Pram, jadi gua ini ketemu Boyamin di rumahnya di Tangerang Selatan, dan ketika itu kan gugatan yang seperti kata disebutkan Pram tadi, 2 anaknya yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi gitu kan. Dan Boyamin di situ mengatakan ke gue dan ke Cica gitu bahwa ya kalian tunggu aja nih, mendekati pendaftaran itu pasti ada drama-drama politik gitu kan. Jangan-jangan dia juga sudah tahu. Nah itu dia. Kemudian setelah itu kan di situ Boyamin bilang bahwa